Lihat impact dari perang Rusia versus Ukraina ini cukup mengganggu tata kelola pangan secara global karena kita lihat Rusia dan Ukraina ini adalah penghasil gas yang menjadi bahan baku untuk pupuk. Kemudian mereka juga adalah salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Sehingga kita lihat kedua-dua ini adalah konsumsi yang cukup besar di industri pangan. Seperti gas untuk pupuk dan gandum juga termasuk Indonesia adalah salah satu negara yang banyak melakukan importasi gandum untuk kebutuhan pangan. Nah, untuk itu memang kita melihat ke depan satu-satunya cara adalah kita harus mewujudkan kedaulatan pangan yang memang sejak awal pemerintah sudah canangkan. Artinya kedaulatan pangan adalah bagaimana kita Indonesia bisa mencukupi kebutuhan pangan kita yang berasal dari kita sendiri. Nah, pembentukan holding pangan ini tentunya salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat tujuan dari pemerintah tersebut. Nah, di kami sendiri di holding pangan, beberapa produk pangan yang kita tangani selain tebu, ada juga beras, kemudian peternakan, kemudian garam, kemudian ada beberapa hasil pertanian lainnya. Di kami di Adifood adalah bagaimana kami bisa meningkatkan kontribusi kami terhadap produktivitas terhadap produksi nasional. Seperti di tebu kami tadi meningkatkan dari 11% menjadi 14%. Nah, hal yang sama juga untuk garam misalnya. Untuk garam saat ini produktivitas atau kontribusi dari PT Garam yang ada di Madura untuk produksi garam nasional kurang lebih dari 50%. Nah, PR kami adalah bagaimana meningkatkan share kami terhadap kontribusi share nasional. Caranya bagaimana? Yang tadi saya sebut makmur adalah salah satu dari program yang kita lakukan yang tidak hanya buat gula. Jadi ini juga kita terapkan untuk komoditas lain, yaitu padi dan jagung. Jadi kami juga punya program ini, sehingga pada saat peningkatan produktivitas, yang kami hasilkan tidak hanya berasal dari produksi kami sendiri, tapi juga bekerja sama dengan mitra-mitra petani. Jadi intinya begini, kami tidak fokus kepada produksi kami sendiri, tapi juga bagaimana kami bisa meng-offtake, membina, bekerja sama dengan mitra-mitra petani yang baik ada di komoditi padi, jagung, dan beberapa komoditi pentingnya. Seperti sekarang, selain padi jagung yang mulai kita kembangkan adalah kedelai, karena kedelai juga salah satu produk yang importasi kita cukup tinggi. Jadi itu menjadi PR Adifood nanti bersinergi dengan banyak pihak. Selain Kementerian Pertanian juga ada sekarang Badan Pangan Nasional, ada Bulog, ada Kementerian Perdagangan yang ini kita tidak bisa selesaikan secara sendiri-sendiri. Nah, kami dalam hal ini juga menjalin komunikasi dan buat beberapa program bersama lintas kementerian dan lintas lembaga untuk bagaimana meningkatkan produksi untuk tanaman komoditi penting kita yang saat ini terutama yang masih impor. Untuk kita bicara padi dan jagung, saat ini padi dan jagung kita sudah berapa tahun tidak impor. Namun untuk beberapa produk lain seperti daging misalnya. Daging untuk peternakan kita juga punya proyek ke depan untuk melakukan feedlotting dan breeding untuk bisa mengurangi angka ketergantungan impor daging sapi dari luar. Namun di satu pihak lain kita juga untuk saat kita bicara keterpenuhan daging, kita tidak hanya bicara daging sapi gitu, tapi juga daging ayam yang saat ini kontribusi kalau kita lihat keterpenuhan konsumsi unggas, jauh lebih baik 100% kebutuhan konsumsi unggas berasal dari dalam negeri. Jadi saya pikir salah satu yang kita bisa lakukan adalah memperkuat sumber protein hewani lain di luar sapi. Nah, yang paling mungkin adalah dengan unggas. Nah, unggas saat ini peran dari Adifood adalah kami sebagai salah satu penyedia DOC dan melakukan kemitraan dengan peternak-peternak plasma sehingga pada saat mereka membutuhkan bibit ayam, sumbernya dari kami, kemudian pada saat mereka melihara, pada saat mereka panen pun kami akan kembali menjadi off-taker atas baik itu ayam pedaging maupun ayam petelur yang mereka hasilkan. Nah, itu beberapa yang menjadi PR kita nanti sesuai dengan memang tujuan pembentukan holding ini, Mas Gib.